Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Al-ayah. Wa fil hadis amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ata'allam as-suryaniyah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa belajar bersama walaupun di dalam ruang virtual. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita dapat merasakan nikmatnya iman, ihsan, dan Islam. Baik, pada kesempatan kali ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Emma Marhumah MBDI dan Bapak Ahmad Rafiq PhD selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Quran dan Hadis pada jenjang program doktoral pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin membicarakan tentang pemerolehan bahasa, perspektif Al-Quran dan Hadis. Sebelum jauh kita membahas pemerolehan bahasa, perspektif Al-Quran dan Hadis, terlebih dahulu tentunya kita memahami hakikat bahasa terlebih dahulu. Bahasa tentunya tidak dapat dijauhkan dari kehidupan kita. Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi tentunya menggunakan bahasa. Lalu bagaimana seseorang memperoleh bahasa itu tadi? Ya. Bahasa pada hakikatnya adalah sistem lambang bunyi yang arbiter atau manasuka yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Itu menurut para ahli linguis modern. Sedangkan menurut Aristoteles, para filsuf zaman dahulu, mengemukakan bahwasanya bahasa merupakan alat untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan manusia. Ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwasanya bahasa itu penting sekali. Entah itu bahasa lisan, entah itu bahasa tulisan, entah itu gerak tubuh, bahasa tubuh, ya, entah itu bahasa isyarat, sangat penting sekali. Oke. Kalau kita tadi sudah memahami hakikat bahasa, apa itu bahasa, dan fungsi bahasa yang kita gunakan sehari-hari, nah, sekarang ini apa itu pemerolehan bahasa? Atau di dalam bahasa Inggris, ya, language acquisition. Namanya adalah teori language acquisition. Apa itu language acquisition? Language acquisition adalah proses yang berlangsung di dalam otak seorang anak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Jadi secara alamiah anak ini mempunyai perkembangan. Ada beberapa aspek. Yang pertama ada aspek kognitif, sosial, fisik, bahasa, ya. Yang terakhir bahasa. Walaupun ada sebenarnya aspek moral, aspek seni, tapi sini fokus kepada aspek bahasa, ya. Pada aspek bahasa, anak juga tanpa distimulus, tanpa dikasih pembelajaran, ya, akan berkembang dengan sendirinya karena lingkungannya, karena memang keadaan anak itu mempunyai bakat untuk berkembang bahasanya. Itu yang pertama, pemerolehan bahasa. Seringkali kita kebingungan apa bedanya pemerolehan bahasa dengan pembelajaran bahasa. Kalau itu tadi pemerolehan bahasa, sekarang pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seorang anak mempelajari bahasa kedua. Setelah ia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibu tadi, otomatis karena saya orang Jawa,
bahasa pertama saya, bahasa ibu saya adalah orang Jawa, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu negara ini itu adalah bahasa kedua. Jadi dapat ditarik kesimpulan apa bedanya pemerolehan bahasa dengan pembelajaran bahasa. Kalau pemerolehan bahasa itu identik dengan pemerolehan bahasa pertama atau bahasa ibu. Kalau pembelajaran bahasa itu identik dengan pemerolehan bahasa kedua. Akan tetapi ya, perlu digarisbawahi, ada beberapa sarjanawan yang mengatakan tidak jauh berbeda pembelajaran bahasa ini dengan pemerolehan bahasa. Contohnya Nur Hadi dan Rokan ya. Di sini mengatakan pembelajaran bahasa itu sama, hampir mirip dengan pemerolehan bahasa, tapi namanya pemerolehan bahasa kedua. Teorinya adalah second language acquisition ya. Jadi kembali lagi, ada dua proses yang terjadi ketika anak sedang memperoleh bahasa pertamanya. Yang pertama proses kompetensi, yang kedua proses performansi. Dua proses ini merupakan dua proses yang berlainan ya. Yang pertama tadi proses kompetensi. Proses kompetensi adalah proses penguatan tata bahasa yang berlangsung secara tidak disadari. Proses kompetensi ini menjadi syarat untuk terjadinya proses performansi yang terdiri dari dua buah proses ya. Proses kompetensi itu ada dua buah proses. Yang pertama proses pemahaman, dan yang kedua proses penerbitan atau proses menghasilkan kalimat-kalimat. Proses pemahaman melibatkan kemampuan atau kepandaian mengamati dan kemampuan mempersepsi kalimat-kalimat yang didengar. Sedangkan penerbitan melibatkan kemampuan mengeluarkan atau menerbitkan kalimat-kalimat sendiri. Kedua jenis proses kompetensi ini ya, apabila telah dikuasai anak-anak, akan menjadi kemampuan linguistik anak itu sendiri ya. Itu tadi proses kompetensi. Lalu bagaimana dengan proses performansi? Ya, proses performansi itu ya proses menerbitkan kalimat-kalimat baru ya. Di dalam pemerolehan bahasa paling tidak ada dua proses ini yang dilakukan oleh anak. Oke. Karena tadi anak ketika sudah menjalani dua proses ini, sudah melakukan proses ini, anak dianggap mampu ya, mempunyai kemampuan linguistik. Di dalam kemampuan linguistik atau bahasa itu ada 5 komponen. Yang pertama komponen fonologi, yang kedua komponen morfologi, yang ketiga komponen sintaksis, yang keempat komponen semantik, dan yang terakhir adalah komponen pragmatik. Apa itu komponen fonologi? Tentunya fonologi berkaitan dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Sedangkan proses morfologi adalah perubahan kata. Contohnya tadi, makan menjadi memakan, ini adalah proses morfologi. Di dalam bahasa Arab, kataba menjadi yaktubu ya, dan seterusnya. Selanjutnya nomor 3, sintaksis, yaitu mengatur struktur internal kalimat, misalnya frasa, klausa, dan kalimat. Dan yang keempat, pemerolehan semantik. Makna yang terkandung dalam bahasa itu tadi, dalam tingkat frasa, klausa, kalimat maupun wacana. Dan yang terakhir, yang kelima adalah pragmatik. Hubungan antara konteks dan makna dalam bahasa. Itu tadi adalah komponen-komponen yang ada di dalam bahasa. Jadi ketika anak sudah dikatakan linguis, seorang pemula bahasa berarti harus paling tidak bisa menguasai 5 tadi itu komponen ya. Lalu bagaimana pemerolehan bahasa ini didasari oleh ayat-ayat Al-Quran? Lalu bagaimana agama Islam memandang pemerolehan bahasa ini? Seorang anak tadi mendapatkan bahasa atau bahasanya berkembang dengan sendirinya. Bagaimana Al-Quran ini menanggapinya ya? Ada ayat pada surat Al-Baqarah ayat 31 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Artinya apa? Maksudnya ini tadi, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya, kemudian mengumumkannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Al-Baqarah ayat 31. Ya, dari sini ayat ini bisa ditafsirkan. Kalau sekarang saya ngambil tafsir dari tafsir Ibnu Abdul Islam, ya, yang mengatakan bahwasanya apa yang telah diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam tentang al-asma, perlu digarisbawahi tadi, wa 'allamal adamal asma. Al-asma adalah tentang nama-nama malaikat, keturunan, nama segala sesuatu. Nama-nama itu diajarkan dengan menggunakan bahasa pertamanya. Ingat ya, tadi bahasa pertama adalah bahasa ibunya, ya. Dan Adam juga mengajarkan nama-nama itu kepada anak-anaknya, ya, dengan bahasa aslinya. Bahasa aslinya apa? Ya bahasa pertama ya bahasa ibunya. Karena bahasa tadi itu sesuai dengan bahasa yang dimiliki oleh Nabi Adam, bahasa yang dimiliki. Dan dapat disimpulkan dari sini, ya, bahwasanya apabila kita tinggal di tempat lain atau selain Arab, maka bahasa yang kita gunakan juga tidak bahasa Arab, akan tetapi bahasa asli tempat itu, ya. Boleh kita mempelajari bahasa Arab, boleh mempelajari bahasa yang lainnya, tetapi yang paling utama dan paling pertama adalah kita harus mempelajari bahasa yang pertama, yaitu bahasa ibu kita. Semisal kita orang Indonesia, berarti kita harus bisa bahasa Indonesia dahulu, ya, sebelum mempelajari bahasa yang lain. Bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Prancis gitu, French, ya, itu. Lalu diperkuat dengan hadis An Kharijah yang berbunyi fil hadis An Kharijah bin Zaid bin Thabit an abihi Zaid bin Thabit qala amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ata'allama lahu kalimati kitabi Yahuda qala inni wallahuma amana Yahuda ala kitabin qala fama marrobi nisfu syahrin hatta ta'allamtuhu lahu qala falamma ta'allamtuhu kana idza kataba ila Yahuda katabtu ilaihim wa idza katabu ilaihi qara'tu lahu kitabahu qala Abu Isa hadza haditsun hasanun sahihun. Artinya apa? Tentunya hadis ini dikeluarkan dari Kharijah bin Zaid bin Thabit dari ayahnya Zaid bin Thabit. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhku untuk mempelajarinya kalimat-kalimat dari buku orang Yahudi. Lalu ia berkata, demi Allah, aku tidak percaya, ya, buku orang-orang Yahudi. Maka tidak sampai setengah bulan aku sudah mampu menguasai bahasa mereka. Ketika aku sudah menguasainya, maka jika disuruh untuk menulis surat itu untuk Yahudi, maka akan saya tuliskan. Dan ketika menulis surat untuknya, maka aku yang akan membacakannya, ya. Abu Isa mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis Hasan Sahih, HR At-Tirmidzi, ya. Diperkuat lagi tentang pemerahan bahasa kedua, ya. Itu ada hadis yang mengatakan bahwasanya amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ata'allama suryaniyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk mempelajari bahasa Suryani. Ya. Dari sini kita mengetahui pemerolehan bahasa pertama maupun kedua, entah itu pembelajaran bahasa, ya, secara tersirat mempelajari bahasa pertama
dari ayat surat Al-Baqarah tadi, itu adalah kewajiban. Karena pertama, kalau kita tidak bisa bahasa pertama kita, bagaimana kita bisa menghormati guru? Bagaimana kita bisa menghormati orang tua? Bagaimana kita bisa menghormati lingkungan kalau kita tidak paham bahasa yang digunakan dalam lingkungan, dalam keluarga, dalam masyarakat itu? Ya, yang pertama bisa dikatakan wajib. Lalu bagaimana mempelajari bahasa? Kalau mempelajari bahasa Al-Quran atau bahasa Arab tentunya wajib, karena di dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 2 mengatakan bahwasanya inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Maksudnya apa? Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Qur'an dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Ya, jadi belajar bahasa Arab itu juga kewajiban, karena agama kita, buku kitab kita yaitu Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Dalam ritual ibadah kita keseharian juga menggunakan bahasa Arab. Ya, dari mulai doa, surat-surat pendek yang kita baca ketika sholat, ya, ketika kita sholat juga menggunakan bahasa Arab. Jadi suatu keharusan bagi kita umat muslim untuk belajar bahasa pertama tentunya, yang kedua untuk belajar bahasa Arab. Lalu bagaimana kita mempelajari bahasa selain bahasa pertama kita dan bahasa Arab? Saya tidak bisa mengatakan ini sunnah atau mubah. Ya, sunnah atau mubah. Sunnah itu apa? Ketika kamu mempelajarinya, kamu mendapatkan pahala. Mubah ketika kamu mempelajarinya atau tidak apa-apa. Ya, tidak bisa mengatakan itu. Tapi jelas ketika merujuk kepada hadis yang saya sebutkan tadi, yang paling pendek ya, amaroni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an ata'allama as-Suryaniyah. Rasulullah saja menyuruh kita untuk belajar bahasa Suryani. Ya, bahasa Suryani berarti tentunya bukan bahasa Arab. Ya, tidak usah jauh-jauh kita bisa melihat fenomena-fenomena hari ini. Banyak orang yang belajar selain bahasa pertamanya, mereka diangkat derajatnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti contoh yang lagi viral sekarang ini ya, pasti tahu YouTuber asal Pekalongan. Dia masih muda, umur 20 tahun, namanya Vicky Naki, punya channel namanya YouTube Vicky Naki. Dia sedang memainkan Ome TV. Si Vicky Naki ini mempunyai keahlian atau kemampuan bisa lebih dari 5 bahasa. Selain bahasa ibunya, tentunya bahasa Inggris pasti dia bisa. Bahasa Arab, bahasa Perancis, bahasa Rusia. Ya. Dari situ Allah mengangkat derajatnya karena jelas dia mempunyai ilmu, dan Allah juga sudah berjanji di dalam ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi nggak usah kita meragukan. Sudah, ayo belajar bahasa pertama kita. Kalau bahasa pertama kita bahasa Jawa, kita belajar bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia, belajar bahasa Indonesia. Ya. Dan jangan lupa belajar bahasa kedua, bahasa Arab dan bahasa yang lainnya, karena tadi Allah sudah menjanjikan itu. Lalu bagaimana dengan seorang anak, misal kita sudah dewasa ini, mempunyai anak kecil. Lalu bagaimana? Kembali ke tadi, pada hakikatnya seorang anak itu mempunyai aspek perkembangan. Salah satunya adalah aspek bahasa. Tanpa kita ajari, pelan-pelan mereka bisa dengan sendirinya. Tetapi alangkah baiknya, alangkah bagusnya jika perkembangan itu tadi distimulasi, ya. Perkembangan tadi dikembangkan dengan baik oleh orang tuanya dengan pendidik, sehingga perkembangan bahasa anak itu berjalan dengan optimal dan maksimal, ya. Intinya bahasa itu sangat penting sekali bagi kita. Jadi jangan melupakan bahasa-bahasa yang ada. Kalau kita baru bisa satu bahasa, ayo belajar bahasa yang lainnya.
ya. Kalau kita belum bisa belajar, kalau belum bisa bahasa Arab, ayo kita belajar bahasa Arab, ya. Mudah-mudahan sekilas apa yang saya sampaikan ini memberikan kepemahaman bagi kita dan menyadarkan kita bahwasanya bahasa itu penting, entah itu bahasa pertama maupun bahasa kedua, ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sumar ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena ini masih di musim pandemi, saya masih mengingatkan jangan lupa 4 hal. Yang pertama, menjaga jarak. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga ini ya, yang ketiga itu memakai masker. Saya juga akan memakai masker. Dan yang keempat ya, 4 hal tadi 4M ya. Yang keempat, membahagiakan diri kita sendiri. Kita hidup di dunia, kita harus bahagia.